Buat kalian udah biasa belajar tajwid dimanapun, di kelas, di sekolah, di TPA, kalian mungkin udah biasa dengar istilah izhar, ikhfa, idgham, tapi kalian udah pernah dengar belum tentang yang namanya naber? Kalau di tempat kalian belajar ngaji itu dibahas tentang naber, kalian beruntung banget karena naber ini termasuk sesuatu yang paling jarang banget dibahas di kelas tajwid atau di tempat-tempat belajar ngaji. Makanya kesalahan banyak banget di seputar umat kita sekarang nih. Orang udah ada yang udah terkenal bacaannya, udah ngajarin ngaji juga, tapi mereka nggak ngajarin naber. Dan banyak juga yang udah ada rekaman-rekaman murotalnya atau rekaman-rekaman dia ngimam sholat gitu kan. Tapi pas kita dengar bacaannya Al-Fatihahnya misalnya, di Al-Fatihah itu ada naber, tapi nabernya itu nggak ada sama sekali. Naber itu seolah jadi kayak hukum bacaan yang udah terlupakan gitu loh. Makanya sekarang kita bakal ngejelasin sama kalian naber, agar pembahasan naber ini terus jadi eksis di kalangan umat muslimin. Let's go! Jadi naber itu apa sih? Apa sih itu naber? Kalau izhar kan jelas, idgham jelas, ikhfa itu apa, iklab juga gimana gitu kan. Kalau naber itu apa? Naber apa nih? Naber baru denger nih di kuping kita nih apa nih naber? Naber kalau secara bahasa singkatnya ya, itu artinya mengangkat sesuatu di atas kebiasaannya. Misal nih kalian lihat kucing jantan sama kucing jantan berantem di jalan. Kucing jantan nih pengen kawinin si betina nih, tapi kucing jantan ini gak terima karena dia naksir juga sama kucing betina nih. Terus kucing ini kan, nah itu suara yang nah itu naber. Terus misal kalian nonton MotoGP nih, nonton F1, pas mobil datang, mobil F1 datang kan di sirkuit ke daerah kalian duduk, itu suara, nah itu naber. Kalian lagi ospek misalnya di kampus-kampus, terus si apa sih cutting apa bahasanya lah, orang-orang yang ngerjain kalian pada kayak, woi, push up yang bener. Nah pas dia ngomong, nah suara itu naber. Kalau dalam ilmu tajwid, naber itu artinya mengangkat suara dengan tujuan menjaga atau memperjelas sifat huruf setelahnya, atau untuk menjaga maknanya. Karena ada beberapa ayat yang kalau kita nggak pakai naber di situ, maknanya bisa samar-samar di kuping kita, bisa jadi makna yang lain, bisa nggak tersampaikan makna yang seharusnya dibacakan di ayat itu. Sini deh biar gue perjelas sama kalian, di Quran tuh gimana sih contoh naber-naber di ayat-ayat Al-Quran. Contohnya ya, yang kita paling sering baca naber, tapi kita nggak sadar namanya itu naber, di Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di bagian olin, ngangkat sejenak itu namanya naber. Terus misalnya di surat Abasa, mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shakhah. Di sohoh, gelombang tadi tuh suara itu naber namanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita. Jadi dalam pembacaan Al-Quran ada 5 kondisi di saat ayat itu dibaca naber di situ. Setiap kondisi gue bakal kasih contoh banyak banget. Jadi kalian tuh nggak salah lagi insya Allah pas baca. Jadi keep up sampai akhir video ya. Kalau misalnya agak lama, ini bener-bener dibahas semuanya tentang naber. Jadi kalian jangan sampai kelewatan sedetik pun. Yang pertama yaitu perpindahan bunyi mad ke huruf yang bertasydid, yang ada tasydidnya, ke selain huruf gunnah, yaitu mim sama nun. Tujuannya agar tasydid terbaca dan terdengar dengan baik. Jadi memperjelas tasydid deh di huruf setelahnya. Contoh yang pertama di ayat As-Saffat ayat 1. Was-saffati saffa, was-saffati saffa. Bukan was-saffati saffa. Kalau gitu kan nggak jelas. Ini setelah so yang panjang tuh yang ada matnya ya, itu fa-nya ada tasdid apa nggak ada tasdid, kan nggak jelas kalau kita baca was-saffati saffa. Apa bedanya sama kalau nggak ada tasdidnya? Was-saffati saffa, kan jadi nggak kedengeran tasdidnya, makanya kasih naber di situ. Wa batsa fiha min kulli dabbah. Nah kayak gitu. Terus di ayat terakhir Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Terus contoh terakhir yang tadi di Abasa fa idza ja'atis sakhah. Nah kayak gitu. Kondisi kedua